Erlangga Hartarto resmi mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. PKB dipastikan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Jokowi mengapresiasi atlet peraih emas di Olimpiade Paris 2024. Mama lomba mancing menggunakan kebaya. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Sally. Selamat pagi Andi. Ya Sally, kalau kita di Menyapa Pagi kali ini berbagai informasi tentunya banyak yang akan kita sampaikan ya. Yes. Salah satunya terkait dengan emak-emak yang lomba menggunakan kebaya. Betul, menjelang HUT HUT ya? RI ke-79 ini memang banyak sekali perlombaan yang diadakan dan memang unik-unik ya Andi Betul. ya. Salah satunya juga ini perlombaan mama yang memancing memakai kebaya. Betul sekali. Dan tak hanya berita itu saja, ini juga ada Jokowi yang mengapresiasi para atlet yang meraih emas di Olimpiade Paris 2024. Ya betul, kita juga mengapresiasi para atlet yang berhasil meraih piagam emas di Olimpiade Paris 2024. Dan selain itu juga pemirsa, ini ada kabar yang cukup menggemparkan. Ini ada dari Erlangga Hartarto yang resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ini yang nanti akan kita ulas ya, maksudnya kira-kira apa penyebabnya dari Ketua Umum Partai Golkar ini mengundurkan diri, terlebih ini menjelang pengumuman kabinet Prabowo Gibran di bulan Oktober mendatang. Selain berita tadi yang akan kami sampaikan, banyak sekali berita-berita yang akan kami keluarkan dalam Menyapa Pagi kali ini bersama saya, Sally Sregar. Dan saya Andi Rezaldi, kita jelang Menyapa Pagi dari sekarang. Ya pemirsa, kita awali informasinya terkait dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis lalu. Dan pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Menteri Pertahanan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Pusat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan isi pertemuan dengan Prabowo yakni membahas berbagai persoalan negara termasuk tentang Pilkada 2024. Pertemuan kedua pimpinan partai politik tersebut berlangsung di Rumah Dinas Menteri Pertahanan di Widya Chandra, Jakarta Pusat pada Kamis 8 Agustus 2024. Selain membahas kontestasi Pilkada 2024, Caimin menyebutkan pertemuan kali ini juga dalam rangka silaturahmi. Lebih lanjut, Caimin menyampaikan PKB siap menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran di 5 tahun ke depan. Macam-macam lah, nanti kita kasih tahu. Gus, keputusannya PKB dukung Anies atau enggak sih Gus jadi ya? Ini membahas negara ini, bukan pilkada saja. Turunan mic-nya. Berarti gabung Kimples Gus. Gabung Kimples enggak Gus? Gabung Kimples enggak Gus? Kimples gak Gus? PKB. Kimples itu apa? Kimples. Apanya Kim Jong Un? Lain Oke, makasih ya. Gus. Apa sih bahasanya dikit aja Gus? Semua kita bahas. Ya, selain maksudnya negara itu maksudnya apa Gus, pembahasan negara itu? Pembangunan yang akan datang yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko membenarkan pembahasan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar turut membahas seputar Pilkada 2024. Dan Dasko juga menyebut kedatangan Caimin juga dalam rangka mengundang Prabowo untuk hadir dalam Muspimnas dan Kongres PKB. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Widya Chandra, Jakarta pada Kamis malam 8 Agustus 2024. Selain itu, Dasko juga memberikan sinyal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Lebih lanjut, Dasko menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan partai yang masuk pada Kim Plus. Sama Caimin tadi nih Bang, ngobrolin apa aja Bang? Silaturahmi Bang. Silaturahmi. Kok tahu aja wartawan di sini? Ya, Bang tadi tadi bukannya di sana di Kampat. Bang tadi Caimin Bang, katanya dia mengakui soal salah satu soal pilkada. Iya, bener nggak Bang ngomongin soal? Salah satunya ngomongin beberapa pilkada, kemudian mengundang Pak Prabowo untuk hadir dalam apa namanya
satu acara Muspimnas sekaligus kongres muktamar. Nah, itu. Sekalian Spesifik soal DKI nggak bang? Tadi banyak macam-macam bicara juga soal tadi DKI. Caimin Bang, berarti PKB udah fix masuk tim tim plus bang. Ya nanti ada waktunya kita akan umumkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya Sally dan juga pemirsa, ini kalau kita melihat dari pertemuan antara Ketua Umum PKB dengan Ketua Umum Partai Gerindra, ini menunjukkan bahwa memang PKB mempunyai minat untuk bergabung ke dalam pemerintahan dari Prabowo Gibran, seperti itu ya. Ya, walaupun kalau kita lihat sebelumnya di Pilpres 2024, Prabowo dan Caimin ini adalah lawan ya, Rival rival saat di pemilihan Pilpres sebelumnya, dan saat ini menjadi kawan Betul. untuk bersatu memajukan bangsa dan bersatu juga untuk di Pilkada 2024. Betul, karena memang kalau dari pembahasannya katanya dari pertemuan antara Caimin dengan Prabowo Subianto, ini informasinya bahwa memang keduanya sudah saling sepakat dan khususnya Caimin yang sudah menyatakan bahwa PKB ini siap untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Yes. Namun itu akan diumumkan di event besarnya PKB nanti di Bali yang akan digelar di Bali, Muspimnas ini. Dan ini akan diumumkan kepada publik bahwa memang PKB akan bergabung seperti itu ya. Betul. Dan beralih ke berita selanjutnya, Andi dan pemirsa, ini ada Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saiku yang mengakui bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, dirinya mengungkapkan telah menugaskan jajaran Majelis Syuro PKS untuk intens berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saiku menyampaikan hubungan antara PKS dengan Prabowo Subianto, Presiden terpilih periode 2024-2029 sudah terjalin sejak tahun 2014. Oleh karena itu dirinya mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Prabowo. Saiku menyebutkan musyawarah Majelis Syuro PKS ke-11 memutuskan kepada jajaran PKS agar melanjutkan komunikasi dengan pimpinan partai politik. Bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan akan melakukan rencana pertemuan dengan PKS. Prabowo menuturkan, pertemuan yang segera dilakukan tersebut akan digelar dalam waktu dekat. Ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. PKS berarti bakal fix gabung ya Pak ya? Sama Kim Plus ya Pak ya? Ya, kita PKB Pak. komunikasi saya diundang muktamar PKB. Ya, oke. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membongkar isi pertemuan antara Prabowo dengan Caimin pada beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar turut menyampaikan hasil Mukernas bahwa PKB berkomitmen untuk bersama dengan Gerindra dalam pemerintahan. Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait mengungkapkan isi pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Jazil menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut PKB berkomitmen untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan bersama Gerindra. Di sisi lain, Prabowo memberikan informasi terkait tantangan yang harus cepat diselesaikan. Adapun tantangan yang dijelaskan oleh Prabowo adalah terkait pertanian dan ketahanan pangan. Prabowo berharap hal ini dapat rampung dalam 2 tahun. Selanjutnya juga tentang ketahanan energi serta reformasi birokrasi. Lebih lanjut, Gus Jazil menerangkan bahwa yang jelas PKB akan menindaklanjuti kebersamaan dengan Gerindra untuk bersinergi dalam momen-momen politik termasuk pilkada. Ya, pertama suasana pertemuannya berlangsung sangat akrab dan hangat, penuh kekeluargaan, dan memang Pak Muhaimin menyampaikan hasil Mukernas tanggal 23 Juli
bahwa PKB berkomitmen untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan bersama Gerindra ya, mensukseskan pemerintahan ke depan. Dan tentu kami juga mendapatkan banyak gambaran, informasi dari Pak Prabowo selaku Presiden terpilih terkait dengan tantangan-tantangan ke depan yang harus cepat diselesaikan. Dari Jakarta, Norma Semesta, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya, kalau kita lihat Andi, ini PKS dan PKB telah bertemu dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto, dan apakah ini akan masuk ke Koalisi Indonesia Maju, yaitu Betul. Kim Plus ya, karena kita kalau lihat ini juga bahwa Dasko mengungkapkan bahwa Kim Plus ini akan diisi lebih dari satu partai. Betul sekali, dan ini yang masih kita tunggu, kapan kira-kira Kim Plus ini akan segera diumumkan. Betul. Seperti itu ya, karena memang kalau kita bisa melihat kemarin sudah bertemu dengan PKB, kemudian dalam waktu dekat Prabowo menyampaikan akan bertemu dengan PKS. Artinya memang ini ada pembahasan menjelang Pilkada 2024. Apakah memang nantinya PKB, PKS dan juga tentunya Partai Nasdem apakah ini akan bergabung ke dalam Kim Plus seperti itu ya. Betul Namun sekali. kalau misalkan memang ini benar terjadi, artinya ini sudah tidak ada harapan lagi bagi Anies Baswedan dalam tanda kutip ya untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Ya apapun itu keputusannya, kita harapkan ini semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja ya. Dan kita beralih ke berita yang memang menggemparkan, Ya. Andi dan pemirsa, ini ada juga Erlangga Hartarto yang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ya, terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024, mundurnya Erlangga disebut untuk menjaga keutuhan Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan mendatang. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dalam video yang diterima, dirinya menyampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya selama menjadi pemimpin Golkar. Menko Perekonomian itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Golkar yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Golkar selama beberapa tahun terakhir. Erlangga mengaku alasannya mundur dari jabatan ketum salah satu partai besar di Indonesia ini, yakni untuk menjaga keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan. Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa DPP Golkar akan segera menyiapkan mekanisme untuk penunjukan ketua umum baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu,
kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerja sama, membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada para senior Golkar khususnya Bapak Yusuf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono, serta Bapak Muhammad Hatta. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami. Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini. Khususnya kepada kader dan simpatisan Partai Golkar, saya menghimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi kontribusi positif bagi tanah air yang kita cintai. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Saya yakin dengan kebersamaan yang erat, Indonesia akan menjadi negeri yang semakin membanggakan kita semua. Sebagai penutup, perkenankanlah saya untuk mengutip satu bait dalam himne Partai Golkar. Hiduplah golongan karya, semoga Tuhan selalu melindunginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar mundurnya Erlangga muncul menjelang pengumuman Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran pada 21 Oktober mendatang. Terdapat beberapa nama yang muncul sebagai pengganti Erlangga, seperti Agus Gumiwang dan Bahlil Lahadalia. Sesuai dengan jadwal, seharusnya pengganti Ketua Umum Partai Beringin itu dilakukan lewat Musyawarah Nasional Golkar yang digelar pada Desember 2024 mendatang. Dari Jakarta, Redaksi Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, memang kalau kita mengomentari terkait dengan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini cukup menggemparkan dan bisa dibilang ini cukup mendadak seperti itu ya. Karena seperti yang kita ketahui memang kalau isu terkait dengan pergantian Ketua Umum Partai Golkar ini sudah sejak tahun 2023. Ini sudah ada isu bahwa memang ada isu yang mengatakan Presiden Jokowi lah yang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian juga dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ini juga menjadi beberapa kandidat kuat untuk dijadikan Ketua Umum Partai Golkar. Yes, walaupun Erlangga sendiri mengatakan bahwa mundurnya dari Ketum Golkar ini dikarenakan untuk keutuhan partainya sendiri. Betul. Ya, dan juga transisi dari pemerintahan nanti selanjutnya yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi apapun keputusan dari Erlangga, kami berharap agar Golkar juga menjadi partai yang lebih baik lagi pastinya. Dan Erlangga juga tidak masalah dengan adanya tidak ada persoalan ya, karena memang kalau dari prestasi Erlangga ini berhasil
membawa Partai Golkar sukses di pemilu 2024. Artinya di Pilpres berhasil memenangkan Prabowo Gibran, kemudian dalam Pileg di pemilihan legislatif ini berhasil menempatkan Partai Golkar di urutan kedua setelah PDI Perjuangan, seperti itu ya. Pendapatan kursi terbanyak di parlemen. Dan berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan, namun usai jeda. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyapa pagi Sinpo TV. Informasinya kita lanjutkan terkait dengan kolaborasi Patriot Indonesia atau KOPI mulai melakukan deklarasi dukungan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Andra Soni dan Dimyati Natakusuma untuk maju di Pilkada Banten 2024. Dan juga relawan yang terdiri dari mantan aktivis lintas organisasi kepemudaan ini melakukan deklarasi tersebut di Jalan Cikini Raya, Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu 11 Agustus 2024. Ketua Umum Kolaborasi Patriot Indonesia atau KOPI, Gigi Guntoro mengatakan alasan organisasinya mendukung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma untuk maju di Pilkada Banten 2024, lantaran keduanya diyakini dapat mewujudkan Provinsi Banten yang lebih maju. Selain itu, pasangan Gubernur Andra Soni dan Dimyati juga diharapkan dapat mengawal program pemerintahan Prabowo Gibran serta bisa mewujudkan SDM Banten yang lebih baik, cerdas, makmur, dan sejahtera. Ini satu momentum penting. Relawan yang kemarin bersama-sama memenangkan Pak Prabowo ini akan diuji sebentar lagi, akan memenangkan calon-calon pilkada tingkat 1 dan tingkat 2 yang itu menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Nah, ini tanggung jawab bersama. Makanya kami mengajak semua relawan untuk bersama-sama memenangkan semua pasangan calon yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju, terutama yang memang punya irisan sejarah dengan kami. Itu yang penting. Jadi sekali lagi ini adalah momentum awal dan bukan akhir. Kita kembali lagi berjuang bersama-sama. Saya yakin teman-teman di Banten, teman-teman di Tangerang Selatan juga bersama-sama dan bersedia memenangkan Pak Andra Soni, Pak Dimyati sebagai Gubernur Banten terpilih 2024. Begitu juga dengan Pak Anissa Bakria sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Nah, saya pikir itu yang terpenting. Ini tugas sejarah baru yang kita harus kembali. Sekali lagi, terima kasih Pak Andra Soni, Pak Dimyati, Pak Anissa yang sudah hadir menyempatkan waktunya bersama-sama dengan kami. Bersama-sama dengan Bapak semuanya untuk berjuang bersama-sama demi masyarakat Banten yang lebih baik, lebih maju, rakyatnya pintar, rakyatnya cerdas, dan makmur dan sejahtera. Dari Tangerang, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ridwan Kamil secara resmi diusung Partai Golkar sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ridwan Kamil usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto pada Kamis malam. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya secara resmi diminta untuk maju sebagai calon gubernur dari Partai Golkar untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ridwan Kamil usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto pada Kamis malam di rumah dinas Erlangga di kawasan Jakarta Selatan. Namun pengumuman secara formal perihal dirinya maju sebagai calon gubernur Jakarta akan berbarengan dengan pengumuman nama calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Sementara itu, RK menjelaskan untuk nama wakil gubernurnya sendiri masih didiskusikan oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju. Kalau nanti kan di tempat yang proper, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju
sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Lebih lanjut, RK mengaku tidak diminta partai untuk mencari sosok wakil yang tepat guna mendampingi dirinya di Pilkada Jakarta. Politikus Golkar tersebut menyatakan siap dipasangkan dengan siapapun. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Yusuf Hamka masih berpeluang menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dan tak hanya Yusuf Hamka, nama Zita Anjani hingga Budi Jiwandono masuk radar Golkar sebagai cawagup DKI. Nama Yusuf Hamka sebagai bakal calon gubernur Jakarta sudah hangus usai Partai Golkar memutuskan untuk mengusung nama Ridwan Kamil maju dalam kontestasi Pilkada di DKI Jakarta. Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa partainya masih mempertimbangkan Yusuf Hamka sebagai bakal calon wakil gubernur. Doli menyebut Partai Golkar juga akan membawa nama Yusuf Hamka dan nama lainnya seperti Zita Anjani yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Riza Patria ataupun Budi Jiwandono dari Partai Gerindra sebagai pendamping Ridwan Kamil yang akan dibahas dan dipertimbangkan dalam internal koalisi Indonesia Maju. Walaupun Golkar sudah mengusung nama Ridwan Kamil, ya, dan otomatis nama Yusuf Hamka, nama Erwin Aksa, nama Ahmad Zaki Iskandar itu juga sudah invalid untuk menjadi calon gubernur. Tapi untuk calon wakil gubernur, karena nama Yusuf Hamka itu kemarin diberi surat instruksinya, isinya sebagai bakal calon gubernur garis miring bakal calon wakil gubernur, maka tetap sebagai bakal calon wakil gubernur masih valid. Gitu. Nah, ini nanti termasuk yang akan kita bicarakan setelah semua partai politik pengusung, apakah Kim atau Kim Plus menerima dan sepakat dengan saudara Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, maka kemudian tahap berikutnya kita membicarakan siapa calon wakil gubernur yang disepakati oleh semua partai-partai politik yang akan mengusung saudara Ridwan Kamil nanti. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, organisasi relawan Pro Jokowi atau Projo membantah pernyataan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto soal upaya penjegalan Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024. Dan Projo justru berpandangan bahwa PDIP sulit menemukan mitra koalisi untuk menghadapi Pilkada Jakarta mendatang. Organisasi relawan pendukung Jokowi Projo membantah pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait pihaknya yang menerima laporan adanya upaya penjegalan Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024. Merespon narasi itu, Bendahara DPP Projo Panel Barus menyebut pihaknya tak melihat adanya upaya penjegalan Anies Baswedan dan skenario kotak kosong di Pilkada Jakarta. Panel berpandangan, partai berlambang banteng itu hanya kesulitan dalam menemukan mitra koalisi dalam menghadapi Pilkada Jakarta. Menurutnya, sedari awal Projo optimis Ridwan Kamil akan menang pada Pilgub Jakarta 2024. Projo juga berkomitmen mendukung Ridwan Kamil dengan cara bermartabat. Kami tegaskan di sini bahwa DPP Projo memandang tidak ada skenario kotak kosong. Tidak ada upaya-upaya penjegalan. Ini hanya narasi-narasi yang dikembangkan saja. Ya. Tidak ada skenario kotak kosong dan upaya penjegalan tidak ada. Malah Projo melihat, ya, yang terjadi adalah adanya sebuah dinamika di mana partai-partai yang tadinya mau mendukung calon tertentu mungkin sedang melakukan kalkulasi ulang calon tersebut bisa menang atau tidak. Kalau Projo berkeyakinan Pilkada Jakarta kita dukung Ridwan Kamil sejak awal. Kita yakin Ridwan Kamil bisa menang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Ya akhirnya ya Andi dan pemirsa, kalau kita lihat ini kan ada teka-teki dari Sekjen Gerindra, yaitu katanya yang memimpin Jakarta ini adalah seorang arsitek. Dan Betul. akhirnya terjawab juga, akhirnya Ridwan Kamil memang maju di Pilkada Jakarta 2024. Ya, walaupun memang sudah jelas Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta, namun yang belum jelas dan masih kita tunggu adalah siapa kira-kira akan mendampingi, seperti itu ya. Karena banyak memang, sekali ya teka-tekinya, betul, katanya ada inisial S yang akan mendampingi itu Ridwan dia, Kamil, kira-kira namun siapa juga ya? iya ada nama Zita juga, ada nama Budi juga yang akan Betul. mendampingi. Ini masih kita menunggu juga ya Andi ya. Dan terkait dengan tadi pernyataan dari Projo seperti itu yang membantah bahwa terbentuknya Kimples ini untuk menjegal dari pencalonan Anies Baswedan di Jakarta, ini juga turut mendapatkan respon dari berbagai pihak, karena memang terbentuknya Kimples ini katanya ada untuk menjegal satu sama lain. Ini adalah berita-berita yang cukup miring sebenarnya, dan kita sayangkan ini muncul karena memang tidak, kalau kita melihat track record politik, dinamika politik saat ini tidak ada namanya menjegal antar satu dengan yang lainnya. Karena dari panel baru sendiri mengungkapkan bahwa ini adalah narasi yang dikembangkan. Betul. Dan tidak adanya penjegalan atas Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Jadi kita berharap bahwa narasi-narasi seperti ini tidak ada lagi ya di Pilkada 2024, agar tidak diasumsi oleh masyarakat dan tidak diterima negatif oleh masyarakat sendiri. Betul sekali. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan, namun usai jeda tetap bersama kami. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Good morning everyone, you are watching Sinpo International News Report. This is Arif Rifai and here is the news from all around the world. Viewers, the conflict between Israel and Palestine never ends till today. For now, at least 39 people were killed in Gaza City on Wednesday after 2 schools housing displaced Palestinians were destroyed by shelling. Civil defense crew were seen searching through the rubble of Al-Zahra School, working to rescue survivors and recover bodies. According to IDF statement, Israeli forces claim the strike target Hamas command and control centers within the schools. The ongoing conflict between Israel and Hamas continues to claim civilian lives, following the deadly October 7 attack on southern Israel by Hamas, which sparked the current hostilities. لنقل ما تبقى من المصابين الذين ما زالوا موجودين تحت الانقاذ حتى اللحظه طواقمنا تعمل في هذا المكان. يوجد في هذا المكان عدد كبير من المصابين وعدد اخر من الشهداء. ما زالت الطواقم تعمل جاهده في اخراج ما تبقى من المصابين بقله الامكانيات. Rahel, Sinpo International News Report. And now we move to United States of America. White House Press Secretary Karine Jean-Pierre said there is no evidence that can collaborate the failed political assassinations for former presidents of United States, Donald Trump, reported as planned active merchant. This was stated by him while attending a press conference in Washington, D.C. Previously, the Justice Department claimed that Pakistani men with alleged ties to Iran had been decayed to United States in connection with a foiled plot to kill a U.S. politician or government official. The man in question is Asim Merchant, who intended to avenge the killing of the main commander of the Iranian Revolutionary Guard Qasem Soleimani. But in a press conference in Washington, D.C.,
White House Press Secretary Karine Jean-Pierre said that there is no evidence that can corroborate the murder of former U.S. President Donald Trump. She referred to the Department of Justice, which during the investigation found no evidence indicating that the individual charged had a connection with the assassination attempt on former President Trump, which occurred in Butler, Pennsylvania. So we are aware of the indictment that you're mentioning by the DOJ today. Going to be really mindful. I will refer you to DOJ as it's an ongoing law enforcement investigation. I'll add this, that based on DOJ's ongoing investigation, there has been no evidence to suggest that the individual named in today's indictment has any connection to the assassination attempt against former President Trump that happened in Butler, Pennsylvania. But anything else, that is something that I would have to refer to Department of Justice. What happened? I mean, this alleged plot. We have said many, many times, and I want to be really clear because this is a DOJ, it's an ongoing law enforcement DOJ indictment, so I'm going to be really mindful. But we have said many times that we have been tracking Iranian threats against former politicians. We've been very clear about that. These threats arise from Iran's desire to seek revenge for the killing of Qasem Soleimani. We consider this a national and homeland security matter of the highest priority, Maisa Rekar, Sinpo International News Report. From United States, we move to Indonesia. First President of the Republic of Indonesia attending a visit to Museum Kugerabah Timbul Raharjo to see the process of making pottery embossed Harjo Kosongan in Bantul District, Yogyakarta, Wednesday ago. Through the YouTube channel of the Vice President Republic of Indonesia, Ma'ruf Amin, in the middle of visiting the Museum Kugerabah Timbul Raharjo Kosongan, which was previously based on the story built by late artist Timbul Raharjo, as well as the former rector of the Indonesian Institute of Art Yogyakarta, which is now a unique destination in Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Ma'ruf Amin expressed his admiration for the uniqueness of the pottery products in the museum. This admiration is considered by him because it can produce many pottery products that can penetrate into aluminium. Other reasons, crafts in the village are made together by its residents, meaning not only one or two families but one village. Ma'ruf Amin also said the importance of innovation and sustainability as a pottery craft village. Even innovation that continues to be pursued will also be strengthening and facing the challenges of the global market. Saya pertama datang ya tentu kagum saya. Kagumnya itu apa? Satu, bisa menghasilkan banyak produk gerabah, bahkan sudah juga merambat ke aluminium juga seperti yang hasil oleh Pak almarhum Timbul ya, Raharjo itu ada aluminium. Bahkan tadi saya dapat informasi itu yang dipasang di Arema Malang itu, apa namanya itu? Kanjuran, itu ternyata bikinan beliau. Maisa Rekar, Sinpo International News Report. The Deputy Minister of Foreign Affairs of Indonesia emphasized the strategic importance of Africa-Indonesia as a strong region for 5 main discussing, which held in Bali next September. Indonesia's meeting with 28 African countries, namely Indonesia Africa 2024, which will be held in Bali later, will bring 4 big titles of issues that will be discussed by each state official. The 4 issues, namely food security, energy, health, and mineral. By bringing the theme Bandung Spirit for Africa's Agenda 2063, a total of 5 heads of state confirmed that to be coming in Bali, involving speakers at minister level. The desired result in G2G agreement, the existence of business deals, and the creation of the grand design for Indonesian Development Corporation and Africa 2024 until 2029. The participants attending this forum include 800 participants from representatives of government, international and regional organizations, the business citizen from Indonesia and Africa. A total of $3.5 billion will be targeted in business deals in this forum. Ya, jadi fragmentasi ini contohnya misalnya apa? Ya, investasi difokuskan hanya kepada negara-negara yang memang sudah dianggap sebagai teman atau yang biasa dikenal sebagai friendshoring.
Nah ini yang juga tentunya semangat daripada negara-negara berkembang atau negara-negara Global South. Max Oller, Azizul Hakim, Editorial Team Sinpo International News Report. Meanwhile, in Nepal, a helicopter crash was happened in the Himalayan forest outside Kathmandu on Wednesday ago. In this accident, at least 5 people were died in location. At least 5 died as helicopter crashed into Himalayan forest of Shivapuri National Park, 56 kilometers away from Kathmandu. The emergency workers exploring at the crash site, as well as carrying the part of the dead bodies. The helicopter owned by Air Dynasty lost contact with air traffic control minutes after taking off from Kathmandu. Rescue operations are underway. The fall was not a recent crash involving Saria Airlines, highlighting the dangerous terrain surrounding Kathmandu Airport, one of the world's most challenging airports for pilots to navigate. Rahel, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Arif Rifai. Stay healthy. Have a nice day. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Menyapa Pagi masih hadir bersama Anda dengan berita-berita yang menarik. Salah satunya seperti berita yaitu mencuri baterai tower BTS senilai puluhan juta rupiah di Jalan 29 Durensawit, Jakarta Timur, warga Semper Barat, Jakarta Utara, diamuk warga pada minggu lalu. Ya, aksi pelaku berhasil digagalkan warga yang memergoki pelaku tengah mencuri baterai tower BTS dengan temannya. Nugroho warga Semper Barat ini babak belur usai dihajar warga Durensawit, Jakarta Timur. Lantaran kedapatan mencuri baterai tower BTS seharga puluhan juta rupiah di Jalan 29 Durensawit, Jakarta Timur, Senin dini hari. Sementara salah satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Pelaku diamankan di pos kamling warga untuk menghindari amukan warga yang kesal atas aksi pencurian yang dilakukan pelaku. Saat ditangkap, warga juga menemukan baterai hasil curian dan tang serta kendaraan pelaku yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti. Ya, saya habis rapat dari RW ya, ada laporan warga, katanya ada maling mengambil alat-alat tower, baterai apa katanya itu. Supaya saya samperin, ternyata sudah ada yang nangkep tuh warga. Sudah dirangkul dalam posisi di got itu berdua. Sudah banyak juga warga yang pada berkerumun. Ada kekhawatiran saya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada akhirnya ya saya amankan ke dalam pos RT 9 RW 7 sambil berupaya untuk menghubungi aparat-aparat penegak hukum agar kami bisa dibantu karena ada kekhawatiran takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah saya. Pelaku ada 2 orang katanya,
Pertama, yang satu ini yang ketangkap ini sudah keluar dengan membawa alat baterai itu, baterai tower. Pada akhirnya kunci motornya itu dicabut sama warga. Paniklah nih yang satunya akhirnya kabur melarikan diri, berlari, tidak membawa kendaraan bermotor. Polisi yang tiba ke lokasi kejadian langsung membawa pelaku ke kantor Polsek Durensawit beserta para saksi dan barang bukti untuk diproses hukum. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hilang kendali saat berkendara seorang pengendara mobil menjadi sasaran amukan massa usai menabrak sebuah warung di Jalan Bangun Nusa Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan tak hanya sang pengemudi, kendaraan mewah yang dikemudikannya pun turut jadi sasaran amukan warga. Dari rekaman video milik warga, tampak saat sekumpulan warga tengah menggerubungi sebuah mobil mewah di Jalan Bangun Nusa Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi saat sang pengemudi mobil mewah jenis SUV melaju di jalan yang dipergunakan menjadi pasar pada malam hari. Kemudian sang pengemudi yang hilang kendali menabrak sebuah warung yang berada di bahu jalan hingga akhirnya menjadi sasaran amukan massa. Petugas keamanan RW setempat beserta warga lainnya berupaya menyelamatkan sang pengemudi dari amukan massa. Karena saya istilahnya ada orang memberitahu saya bahwa di pasar katanya ada mobil dikerubuti. Nah, saya lalu menunjuk ke situ, ternyata emang benar. Saya namanya keamanan, saya nolongin, saya nanya, bertanya, ini apa nih, maling motor apa nabrak? Wah, kalau nabrak kan jangan digebukin, sudah. Ini istilahnya orang mau tanggung jawab, jadi saya lindungin tuh orangnya, yang orang itunya saya lindungi. Tadinya ya saya juga datang udah lambat, udah hancur. Saya cuma ngelindungin supirnya aja, yang bawa mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini sang pengemudi serta korban sudah dimediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Jatimulyo, Lampung Selatan. Dari hasil tinjauannya secara umum pasokan bahan pokok stabil dan terjaga. Menurutnya kebutuhan masyarakat di Lampung Selatan saat ini sudah dapat tercukupi dengan baik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa harga barang kebutuhan pokok atau BAPOK di Pasar Jatimulyo, Lampung Selatan secara umum dalam kondisi stabil dan stok terjaga dengan baik sehingga cukup memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan pantauan Kemendak, harga beras tercatat Rp13.000 per kilogram, minyak goreng Rp18.000 per liter, tepung terigu Rp13.000 per kilogram, daging ayam Rp35.000 per kilogram, telur ayam Rp28.000 per kilogram, cabai merah Rp45.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Dengan stabilitas harga dan pasokan BAPOK yang baik, Pasar Jatimulyo menjadi salah satu contoh pasar yang berhasil menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Lampung Selatan. Sini harga stabil ya. Bawang tadi 35, cabai 40 ya. Ayam tapi udah diseles, udah bersih, 38 udah bersih ya. Berarti kira-kira kalau biasanya 34 itu tadi, tapi itu udah bersih 38 ya. Kalau beras biasa standar. Minyak kita udah harga baru 15.700 ya, 15.700 harga ecerannya. Selain pasar, Mendak Zulhas juga melakukan kunjungan kerja ke PT Sugar Labinta di Lampung. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha agar tumbuh dan berkembang di Indonesia. Zulhas menekankan bahwa tugas pemerintah adalah membantu pelaku usaha agar terus maju dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, sinergi antara pelaku usaha, karyawan, dan dukungan dari pemerintah adalah kunci utama untuk mendorong perusahaan agar terus maju dan juga berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya memang kalau kita lihat sebelumnya di Lebaran sebelumnya ya Andi, ini kan memang mengalami kenaikan di harga bahan pokok. Dan sekarang Zulhas mengungkapkan bahwa harga bahan pokok di Pasar Jatimulyo Lampung Selatan ini stabil dan bahannya pun, stoknya pun aman. Jadi memang untuk stok di Lampung Selatan masyarakat saat ini tercukupi dengan baik. Betul, artinya memang kalau kita melihat dari pernyataan Zulhas ini Lampung Selatan dari segi ketersediaan bahan pokok, kemudian juga dari segi harga bahan pokok ini cukup stabil dan ini menggambarkan bahwa di seluruh Indonesia harga stabil bahan pokok terutama dengan ketersediaannya seperti itu. Betul ya. Sekali.
Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat kepada atlet panjat tebing Fedrik Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah yang berhasil membawa pulang medali emas di Olimpiade Paris 2024. Yes, ucapan selamat itu disampaikan Jokowi saat melakukan video call dengan Fedrik dan juga Rizky. Selamat pagi, sehat semua ya. Pagi, Pak. Fedrik dan Rizky, selamat atas perayaan emas untuk cabang panjat tebing dan juga angkat besi. Ya, saya bangga, saya senang, seluruh rakyat juga bangga dan mengapresiasi capaian raihan emas Fedrik dan Rizky. Dan ini menjadi kado istimewa bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sekali lagi terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima banyak kembali, Pak. Dan juga salam hangat kepada para pelatih dan ofisial yang mendampingi para atlet. Siap, Pak. Siap. Kapan pulang? Tanggal 12, Pak, pulangan, Pak. Tanggal 12. Indonesia tanggal 13. Iya, Pak. Bareng semua. Rizky Fedrik barengan pulangnya. Pak. Ya udah, saya tunggu kepulangannya di tanah air. Nanti sampai ketemu. Ya, sampai ketemu di sana. Ya. Makasih. Sehat-sehat semuanya. Siap, Pak. Siap. Pemirsa, antusias masyarakat menyaksikan secara langsung prosesi kirap bendera pusaka dan teks proklamasi dari kawasan Monumen Nasional menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke ibu kota Nusantara. Tidak hanya para orang tua yang terlihat antusias, anak-anak yang turut menyaksikan iring-iringan rombongan kirap tersebut. Ribuan warga terlihat sangat antusias sejak Sabtu pagi untuk menyaksikan dan melihat langsung iring-iringan kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi yang akan diberangkatkan ke ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Warga bersorak secara meriah sambil mengkibar-kibarkan atribut bendera merah putih. Bahkan sejumlah warga berteriak dan menyebutkan kata Indonesia Merdeka. Salah satu warga Posman mengatakan bahwa arak-arakan bendera menjadi momen bersejarah bagi warga yang menyaksikan secara langsung. Dirinya pun berharap Indonesia dapat menjadi negara maju di masa pemerintahan 5 tahun mendatang. Sebagai warga ya, bahwa ini adalah merupakan sejarah karena ini merupakan kirap bendera merah putih, di mana bendera sang-sang merah putih itu akan dibawa dari Jakarta menuju IKN. IKN merupakan ibu kota negara yang akan datang gitu ya. Jadi harapan kita sebagai warga Jakarta, semoga sepeninggalnya ibu kota negara menjadi dari DKI Jakarta menjadi DKJ, mudah-mudahan Jakarta bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kapasitasnya sebagai kota berskala global. Demikian. Diketahui iring-iringan kirap bendera dan teks proklamasi diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Prosesi ini merupakan pertama kali dalam sejarah karena untuk pertama kalinya bendera merah putih dan teks proklamasi dibawa keluar dari DKI Jakarta. Prosesi kirap ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, tetapi juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Giani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bogor menggelar sejumlah acara. Beberapa acaranya adalah Fun Bike dan gerai UMKM Kabupaten Bogor yang naik kelas. Kemeriahan rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia digelar pemerintah Kabupaten Bogor dengan sejumlah kegiatan. Salah satunya yaitu Fun Bike dan gerai UMKM di halaman Stadion Pekansari Kabupaten Bogor. Pejabat Bupati Bogor Asmawato Sepu mengatakan semarak kemerdekaan dalam rangkaian HUT RI ke-79 diisi dengan fun bike
dan pameran UMKM dari sejumlah pelaku UMKM sekecamatan di Kabupaten Bogor. Salah satu kegiatan dalam rangka Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-79 di Kabupaten Bogor adalah Pan Baik yang dirangkaikan dengan pelaksanaan pameran UMKM se-Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh para pelaku UMKM baik tingkat kecamatan maupun yang ada di kabupaten, binaan dari Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, dan OPD lain terkait lainnya. Harapan kita melalui kegiatan Semarak Kemerdekaan, salah satunya dan Pan Baik, kemudian pertama itu adalah kita memperkuat silaturahmi. Ini adalah bagian dari kita ketemu dengan semua unsur elemen yang ada di Kabupaten Bogor ini. Asmawat Tesepu menambahkan Semarak Kemerdekaan ini sebagai ajang silaturahmi antar instansi di jajaran pemerintahan Kabupaten Bogor terkait UMKM di Kabupaten Bogor naik kelas bisa go internasional. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, puluhan emak-emak di kawasan Halim, Makassar, Jakarta Timur pada Sabtu siang antusias mengikuti lomba memancing dengan menggunakan kebaya. Selain dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, penggunaan kebaya juga untuk melestarikan pakaian khas Indonesia. Bak Pragawati melenggak lenggok di catwalk, puluhan emak-emak ini memamerkan kebaya nasional bernuansa merah putih sebelum berkompetisi memancing di kawasan Halim, Makassar, Jakarta Timur. Jika biasanya ibu rumah tangga hanya membeli ikan di pasar, namun kali ini para emak-emak terlihat langsung memancing ikan di tempat pemancingan ikan. Emak-emak ini merupakan peserta dari lomba memancing yang diadakan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Sejumlah emak-emak sangat antusias dan kegirangan saat pancingan mereka berhasil mendapatkan ikan. Namun tak jarang peserta ketakutan dan kebingungan saat hendak menarik pancingannya yang dimakan ikan, lantaran seumur hidup baru pertama kali memancing ikan secara langsung. Ini udah dapat berapa ekor, Bu? 3. Dapat 3. Ibu apa rahasianya apa, Bu, bisa dapat 3 ekor? Jadi bikin asik aja, jangan tahu tegang. Ada persiapan nggak, Bu? Enggak sih. Nggak ada. Orang dadakan juga. Tapi emang biasa mancing nggak sih? Enggak. Baru sekali ini. Baru sekali ini, tapi udah dapat 3 ekor, Bu ya? Ya, jadi lo memancing karena memancing adalah melatih ketangkasan dan kesabaran pada perempuan. Kalau memang banyak peminatnya, karena kita harus bagaimanapun ya kita mengangkat perempuan, karena memancing itu kan bukan hanya untuk laki-laki ya, tetapi juga untuk perempuan. Selain dijadikan pengalaman, perlombaan ini sebagai ajang hiburan dan ajang memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tak ketinggalan peserta mengabadikan momen ini beserta ikan hasil tangkapan mereka. Dalam lomba ini penyelenggara menyediakan hadiah berupa uang tunai dan sertifikat, serta pemenang diperbolehkan membawa ikan hasil yang didapatnya. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, memang kalau kita bisa melihat walaupun perayaan HUT RI ke-79 ini masih ada beberapa hari lagi, Sally, walaupun di minggu ini, tapi memang lombanya ini sudah bergulir. Ini salah satunya adalah emak-emak yang lomba memancing dengan menggunakan kebaya. Ini hal unik ya. Yes, banyak sekali ide-ide yang dituangkan untuk lomba di HUT RI ke-79. Ini salah satunya memakai kebaya, memang salah satunya untuk melestarikan juga ya. Baju kebaya ini sebagai ikonik dari Indonesia sendiri. Ya. Nah, selain itu pemirsa, tadi kalau kita menyajikan informasi terkait dengan Presiden Jokowi yang memberikan apresiasi kepada beberapa atlet kita yang berhasil membawa emas ke Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Selamat untuk para atlet panjat tebing dan juga angkat besi yang telah meraih emas di Olimpiade Paris 2024. Dan katanya Jokowi akan menunggu kepulangan mereka ke Indonesia untuk diajak ke istana untuk berbincang dan mendapatkan bonus katanya dari Jokowi layaknya sendiri. Pahlawan ya, seperti itu ya. Dan sayangnya pemirsa, berita tadi menjadi akhir jumpa kita di pagi hari ini. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Sally Siregar, tetap semangat menjalani kehidupan di sana. Ya, selamat pagi. Sampai jumpa.